Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelas 7E ya, silahkan diperhatikan. Nanti Ibu akan menjelaskan materi lanjutan dari materi kita di kelas kemarin. Nah, jadi Ibu di sini akan berusaha untuk menjelaskan soal gitu, karena kita tinggal latihan-latihan soal saja di bab ini. Gitu ya. Silahkan nanti informasi-informasi yang penting atau kalau perlu semuanya silahkan dicatat di bukunya ya. Nah, nanti kalau bukunya yang dikumpul, sebagian ada yang dikumpul bukunya, kalian catat dulu di buku lain. Nanti kalau sudah masuk sekolah kita bagi bukunya dan kita bisa salin atau kita bisa sobek dan tempel di buku matematikanya. Itu ya, paham ya semuanya ya. Oke, di sini Ibu ingin mengajarkan kalian. Sebenarnya ini sudah kita pelajari juga. Nah, tapi kita hari ini akan lebih berkreasi lagi ya daripada kemarin. Oke, yaitu memahami hubungan garis dan juga sudut. Oke. Nah, sebelum kita membahas soal, di sini Ibu akan membahas materi atau mengulang materi dulu sebelumnya. Oke ya. Oke. Misalnya kita ingat dulu deh sekarang. Kalau seperti ini, sudut yang berpelurus jumlahnya berapa kemarin? 180 derajat. Tapi kalau dia siku-siku, jumlahnya berapa? 90 derajat. Nah, sekarang tambahannya adalah pada segitiga. Ingat, apapun bentuk segitiga, jumlah sudut yang ada di dalamnya itu juga pasti 180 derajat. Dia sama ya kayak sudut yang berpelurus ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari dua hal ini, ya dua hal ini, hari ini kita akan mempelajari untuk segitiganya. Nah, tapi kedua hal ini juga nanti akan dikaitkan gitu atau bervariasi soalnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke materinya atau latihan soalnya ya. Oke, silahkan kamu perhatikan dulu gambarnya. Oke ya, yang ditanyakan adalah nilai Y. Nilai Y letaknya itu ada di sini ya. Oke, dan kalau kamu tahu bentuk ini bentuk apa? Iya, benar, bentuk segitiga. Dimana kalau segitiga tadi jumlah ketiga sudutnya ini apa segitiga apapun ya, bentuk ketiga sudutnya besarnya adalah 180 derajat seperti itu. Nah, kita akan nyari nilai Y-nya sekarang. Oke, sebelum nyari nilai Y, kita perlu untuk kita amati dulu ya. Di sini kan sudah diketahuinya 55. Di sini Y atau kita nggak tahu ya. Dan di sini di bagian sini kita juga tidak tahu. Nah, berarti kita akan gunakan informasi yang sudah disajikan dari soal. Informasinya apa? Yaitu di sini nih. Nah, ada di sini kan ada dua garis sejajar ya, yang dipotong oleh satu garis. Oke, kita ingat-ingat lagi hubungan hubungan apa? Ini hubungan 6x kurang 40 derajat dengan 4x ini hubungannya apa? Hubungannya adalah berseberangan apa? Hubungannya adalah berseberangan luar. Oke, di mana kalau berseberangan luar dia sudutnya iya, sudutnya sama. Berarti kita boleh tulis ya. Kita boleh tulis bahwa 6x nih karena sama, kita boleh tulis 6x dikurang 40 derajat sama dengan berapa? 4x. Oke, seperti biasa. Kalau ada x-nya gini kita perlu cari dulu ya. Nah, kita perlu cari dulu nilai x-nya. Oke, seperti biasa kita kelompokin dulu nilai x-nya. Oke, 6x itu temannya siapa? Dia 4x ya, dia pindah ruas. Karena dia plus pindah ruas jadi min. 4x sama dengan 40-nya pindah ruas sekarang. 40-nya awalnya dia min pindah ruas ke sini jadi plus. Jadi 40 derajat seperti itu. Nah, tinggal dikurangkan aja 6 kurang 4 adalah 2. Berarti 2x sama dengan 40 derajat. Berarti nilai x-nya adalah 40 derajat dibagi dengan 2. Dapat dah nilai x-nya adalah 20 derajat. Seperti itu ya. Nah, kita sudah ketemu nilai x-nya sekarang. Nah, sekarang kita akan isi atau kita akan substitusi nilai x-nya ke dalam sudutnya. Tuh, oke, silakan kalian perhatikan lagi sekarang. Ya, gue akan jelaskan pelan-pelan. 6x dikurang 40 derajat. Kita substitusikan nilai x sama dengan 20 derajat. Nah, berarti 6x. X-nya kita ganti pakai 20. Berarti 6x kan 6 kali x. X-nya kita ganti jadi 6 kali 20. Dikurang 40. Oke, 6 kali 20 adalah 100. Berapa? 120. Nah, 120 dikurang 40. Sama dengan berapa? Iya, sama dengan 80 derajat.
derajat. Nah, berarti sini sudah ketemu nih, 6x kurang 40 itu sama seperti 80 derajat. Nah, kita cek sekarang ya. Katanya 6x kurang 40 tadi kan sama dengan 4x. Nah, apakah 4x ini nilainya juga sama 80 derajat? Sekarang kita substitusikan lagi. Oke, di sini ya, 4x, 4 kali x artinya x-nya kita ganti lagi sama kayak tadi, diganti dengan nilai 20. 4 kali 20, 4 kali 20 berapa sih? Iya, 80 derajat, sama kan ya? Nah, kita sudah tahu. Berarti di sini adalah 80 derajat. Nah, kita lihat lagi sekarang. Nah, kita jadi nanti ya, poinnya kita bisa tahu di sini itu nanti berapa derajat gitu. Nah, kalau di sininya sudah 80 derajat, ini kan hubungannya apa sih? Berpelurus. Jumlahnya berapa? 180 derajat. Kalau di sininya sudah 80 derajat, berarti di sininya adalah berapa? 100. Iya, di sininya adalah 100 derajat. Nah, sudah ketemu. Nah, untuk mencari Y itu mudah kan? Tadi kan kata Ibu, kalau segitiga itu semua jumlah sisinya kalau kita jumlah hasilnya adalah 180 derajat. Oke, sekarang kita jumlah ya. Nah, di mana nantinya 55 derajat ditambah dengan berapa tadi ketemunya 100 ya? Ditambah dengan 100 derajat ditambah dengan Y hasilnya harus 180 derajat. Itu ya, kita jumlahkan dulu. 100 tambah 55 jadinya 155 derajat ditambah Y sama dengan 180 derajat. Sekarang kita sama dengan kan Y nya, berarti Y sama dengan 180 derajat dikurang 155 derajat ya enggak, berarti dapat Y nya sama dengan berapa? 180 dikurang 155 hasilnya adalah 25 derajat. Ketemu ya nih, berarti jawabannya adalah yang C, seperti itu. Apakah paham? Nah, nanti silahkan diulang-ulang lagi sampai paham ya. Oke, silahkan kamu catat soal yang ini dan penyelesaiannya di buku dan dipahami. Oke, kita lanjut ke part 2.